Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait OTT Bupati Pemalang, ada rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Laksana yang kini berada di gedung KPK Jakarta. Ya, selamat siang Ismalia, silakan dengan laporannya. Ya Ardi, untuk dugaan kasus pemerasan di Pemkab Pemalang, tadi pagi dari gedung KPK ini sudah keluar 4 orang tersangka. Karena memang KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka. Ini terdiri dari bupati dan juga pihak swasta. Tadi keempat tersangka ini keluar menggunakan pastinya dengan rompi orange dan keluar dari gedung merah putih KPK ini sekitar pukul 8.30. Namun sebelumnya ada juga 21 orang yang memang sudah diperiksa terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu kemarin. Ini dari 21 tersebut ada 3 daerah yang memang dilakukan penangkapan, yakni di Jakarta, Pemalang dan juga Poerjo. Selain itu juga istri dari Bupati Pemalang ini juga turut diperiksa, namun juga sudah keluar gedung KPK pukul 6 pagi tadi. Dan Ardi, selain memeriksa 21 orang, ini kemarin KPK juga menyita sejumlah uang tunai sejumlah 2 miliar. Namun tadi ketika kami menanyakan apakah ada alat bukti tambahan, jadi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa ada juga dokumen dan juga alat elektronik yang turut juga diamankan, nantinya akan diekstrasi lalu akan dilakukan pemeriksaan karena memang kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Dan untuk selengkapnya nanti kami akan mendengarkan sama-sama mendengarkan konferensi pers yang akan dilakukan KPK pada siang nanti. Nantinya akan kami kabarkan kembali kepada Ardi dan juga pemirsa. Iya, Ismalia, tadi sebelumnya dikatakan bahwa ada dari pihak KPK yang terjerat kasus ini. Apakah sudah ada konfirmasi langsung dari pihak KPK? Ya, dari pihak KPK sendiri ini tadi kami menanyakan dan membenarkan, namun pihak tersebut adalah pihak yang sebelumnya memang diperbantukan seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya dari pihak KPK nanti akan menyampaikan di konferensi pers nanti siang yang akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK. Ardi. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari dan juru kamera Laksana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspitsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi yang menjerat Dr. Tifa bakal berlanjut. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan ulang berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah memperbaiki dakwaan. Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa berlanjut.
Berkas perkara kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelimpahan ulang dilakukan setelah jaksa memperbaiki surat dakwaan. Sidang perdana akan digelar pada Kamis 6 Agustus mendatang dan boleh disiarkan langsung kecuali tahap pemeriksaan saksi. Terkait berkas perkara atas nama Tifauzia Tiasuma, Pengadilan Negeri telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juga oleh Panmut kami, Mas Dudi Kusmawan, sudah diregister dengan register perkara yang baru. Kemudian Ketua Pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili. Sama susunannya dengan majelis yang lama ya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-133-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian. Sebelumnya majelis hakim menerima eksepsi Tifa dan menyatakan dakwaan jaksa tidak cermat sehingga batal demi hukum. Tifa pun menyebut putusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Namun ia menegaskan tidak akan menghentikan langkahnya untuk mengungkap kebenaran. Percayalah bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Kini setelah adanya revisi dakwaan dari jaksa, Tifa dan tim pun kembali bersiap menghadapi sidang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dokter Tifa, bisa berdiri nggak? Dokter, izin dokter. Sementara itu tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mengajukan pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi imbas dari penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Roy Suryo meminta ganti kerugian dengan total 206 juta rupiah. Sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dalam permohonannya, Roy Suryo mengaku mengalami kerugian material dan imaterial imbas upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap dirinya. Jika dirincikan, dalam permohonannya kerugian material yang dialami Roy Suryo sebesar 106 juta rupiah, sedangkan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah. Dan jika ditotal, Roy Suryo meminta ganti kerugian dengan total 206 juta rupiah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi. Selamat siang Salam, apa hasil dari sidang pra-peradilan Roy Suryo pada hari ini? Ya, Ardi dan juga pemirsa, baru saja sidang pra-peradilan Roy Suryo dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon atas permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Ini sedang diskors dan baru akan dilanjutkan kembali pada pukul 2 siang hari nanti. Di mana tadi dalam persidangan memang ada sejumlah poin penting yang kami simak secara seksama. Memang tadi salah satu poin yang disampaikan oleh pihak termohon terkait dengan pihak termohon ini mempertahankan argumentasinya terkait dengan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, baik itu dari penggeledahan, penangkapan hingga penahanan, ini sudah sesuai dengan peraturan hukum ataupun juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dari pihak Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini secara sewenang-wenang dan juga melanggar hukum. Karena memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa putusan dari pra-peradilan pertama pada beberapa waktu yang lalu ini juga menegaskan bahwa majelis hakim ataupun juga hakim tunggal ini sudah menguji keabsahan seluruh tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya. Ini dinyatakan tindakan yang sewenang-wenang
dan juga tindakan yang melanggar hukum. Tapi tadi pada inti pokok yang disampaikan oleh pihak termohon justru menyampaikan bahwa seluruh tindakan tadi seperti penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memang ini terjadi adanya perbedaan pendapat antara kubu dari Rosuryo maupun juga kubu dari pihak termohon yakni dari Polda Metro Jaya. Dan juga dapat kami informasikan juga bahwa tadi selain mempersoalkan keabsahan proses dari hukum, Rosuryo juga mengajukan ganti rugi, mulai dari ganti rugi material dan juga imaterial, di mana tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk kerugian dari material sendiri ini disampaikan kurang lebih 206 juta rupiah yang nantinya uang tersebut akan didonasikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa nantinya pada pukul 2 siang hari nanti akan dilanjutkan kembali dengan sidang pra-peradilan yang pada pagi hari tadi, yang memang nantinya akan dilanjutkan di ruang sidang yang berbeda, karena memang pada ruang sidang pada pagi hari tadi ini kondisinya ataupun juga ruangannya cukup sempit, sehingga ini dari kubu Rosuryo maupun juga dari kubu termohon begitu ingin meminta adanya pergantian ruangan, sehingga nantinya ini bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan jawaban dari pihak termohon nantinya. Kita akan tunggu secara seksama bagaimana nantinya untuk lanjutan dari sidang pra-peradilan Rosuryo pada pukul 2 siang hari nanti. Ardi. Baik, terima kasih Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman.